Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam topik kedua. Bahasan kedua pada topik ini adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada anak usia dini. Ya, baik, Bapak dan Ibu, kita lihat teman-teman sekalian. Ya, pada topik kedua ini tujuan pembelajarannya adalah pertama memberikan deskripsi singkat tentang semua kecerdasan majemuk pada anak. Kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan bagaimana cara mengobservasi setiap indikator kecerdasan pada anak. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara belajar terbaik bagi anak dari setiap kecerdasan tersebut. Oke, kita lihat bahwa ada 9 kecerdasan dalam multiple intelligence. Yang pada topik pertama sudah dijelaskan bahwa pertama kali multiple intelligence itu digagas oleh Howard Gardner. Ya, menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence itu meliputi yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, kemudian kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kemudian kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, serta kecerdasan eksistensial. Oke, kita akan membahas satu persatu dari 9 kecerdasan yang sudah digagas oleh Howard Gardner. Sekarang yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan kepada kepekaan seseorang pada bunyi, ya, struktur, kemudian juga makna, fungsi kata dan bahasa. Kecerdasan verbal linguistik anak usia dini dapat diketahui melalui kegiatan sebagai berikut. Pertama, mengobservasi kemauan dan kemampuan berbicara. Kemudian juga mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan. Selanjutnya, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf, serta mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan mereka membaca dan menulis. Nah, cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengar, dan melihat tulisan. Oke, sekarang yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut. Ya. Informasi mengenai kecerdasan logis matematis anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap kesenangan mereka terhadap angka-angka, mampu membaca angka dan berhitung. Kemudian juga kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika. Kesukaan mereka bertanya dan selalu ingin tahu. Kemudian juga kecenderungan mereka untuk memanipulasi lingkungan dan menggunakan strategi coba ralat serta menduga-duga dan mengujinya. Kemudian juga kecenderungan mereka untuk bermain konstruktif, bermain dengan pola-pola, permainan strategi, menikmati permainan dengan komputer atau kalkulator, dan kecenderungannya untuk menyusun sesuatu. Nah, cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas logis matematis adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengkonstruksi. Selanjutnya, kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Ya, informasi mengenai kecerdasan visual spasial anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap pertama, kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna saat mewarnai dan mendekorasi. Juga kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, berkhayal, membuat desain sederhana. Kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk itu termasuk juga dalam kecerdasan visual spasial.
serta kemampuan anak mencipta suatu bentuk. Nah, cara belajar terbaik untuk anak yang cerdas visual spasial adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titi nada dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Sedangkan informasi mengenai kecerdasan musikal anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap pertama, kesenangan dan kemampuan mereka menyanyi dan menghafal lagu-lagu, bersiul, bersenandung, dan mengetuk-ngetuk benda untuk membuat bunyi berirama. Kemudian kepekaan dan kemampuan mereka menangkap nada-nada irama dan kemampuan menyesuaikan suara dengan nada yang mengiringi. Selanjutnya adalah kecenderungan musikal saat anak berbicara dan kemerduan suara mereka pada saat bernyanyi. Kesenangan dan kemampuan mereka memainkan alat musik juga termasuk kecerdasan musikal, serta kemampuan mereka mengenali berbagai jenis suara di sekitarnya. Nah, cara belajar terbaik untuk anak yang mempunyai kecerdasan musikal diantaranya adalah memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Sedangkan indikator kecerdasan ini dapat diperoleh melalui observasi terhadap pertama, frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan tubuh. Yang kedua adalah kemampuan koordinasi mata, tangan, mata, kaki. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan keluasan dan kelenturan gerak lokomotor. Yang keempat adalah kemampuan mereka mengontrol dan mengatur tubuh. Serta yang kelima adalah kecenderungan memegang, menyentuh, memanipulasi, bergerak untuk belajar tentang sesuatu, serta kesenangannya meniru gerakan orang lain. Sedangkan cara belajar terbaik, mereka memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestetik dan dinamis. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menurut konsentrasi anak dalam konteks pasif, yaitu duduk tenang di kelas dalam waktu yang lama, sangat menyiksa dan membosankan mereka untuk anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik. Keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik. Nah, cara belajar yang terbaik untuk anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal itu diantaranya adalah kita perlu memberikan tugas-tugas menarik yang harus diselesaikan anak secara berpasangan dan berkelompok. Kegiatan bermain bersama di bawah pengawasan pendidik itu sangat disarankan. Berikutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun informal. Kecerdasan mereka dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap pertama, kesenangan mereka terhadap tumbuhan, bunga-bungaan, dan kecenderungan untuk merawat tanaman. Sikap mereka yang sayang terhadap hewan piaraan. Kemampuan mereka dalam mengenal dan menghafal nama-nama jenis binatang dan tumbuhan. Kesukaan anak melihat gambar binatang dan hewan serta sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hewan tersebut atau binatang tersebut. Kemudian juga kepekaan terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur alam, serta kesenangan terhadap alam, menyukai kegiatan alam. Ya, cara belajar terbaik dengan cara membawa anak-anak didik mereka ke alam terbuka, menyediakan materi-materi yang tepat, dan untuk mempertimbangkan kecerdasan naturalis, gitu ya. Berikutnya, kecerdasan intrapersonal.
Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kecerdasan interpersonal anak dapat diketahui melalui observasi yang cukup cermat terhadap pertama, kecenderungan anak untuk diam atau mungkin juga dikatakan sebagai anak yang pendiam, tetapi mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cermat. Berikutnya, sikap dan kemauan yang kuat, tidak mudah putus asa, sedang kadang-kadang terlihat keras juga, begitu ya. Berikutnya adalah sikap percaya diri dan tidak takut tantangan dan juga tidak pemalu. Juga ada kecenderungan anak itu untuk bekerja sendiri serta kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Nah, kecerdasan intrapersonal ini dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Serta kecerdasan yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, ya seperti itu. Indikator hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap pertama, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat sesuatu. Kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Kemudian juga kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya. Keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar. Ada dua hal yang mendasar yang wajib dilakukan pendidik, yaitu pertama, menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati atau terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai dengan kapasitas anak. Dan yang kedua adalah merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya, begitu ya. Oke, demikianlah Bapak dan Ibu kajian untuk topik yang kedua. Kita akan melanjutkan bahasan berikutnya, yaitu di topik yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses menyertai kita semua.